Halo semua, kalian pasti pernah makan makanan di bawah ini kan? Nasi goreng, bakso, mie ayam, coklat, es krim, dan ayam goreng. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir, apa ya yang terjadi pada saat kita makan dan itu adalah proses apa? Nah, itulah yang akan kita bahas pada video kali ini. Jadi, yuk simak video ini sampai habis. Nah, semua itu berlangsung dalam sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menjelaskan konsep sistem pencernaan manusia dan mengidentifikasi organ penyusun sistem pencernaan mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian perhatikan ilustrasi berikut ini. Kira-kira apa ya itu sistem pencernaan? Jadi, sistem pencernaan adalah proses memecah makanan menjadi zat-zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Proses ini akan melibatkan serangkaian tahapan, mulai dari memasukkan makanan ke dalam mulut, pemecahan makanan secara mekanik dan kimiawi, penyerapan zat gizi, hingga pengeluaran sisa makanan yang tidak tercerna. Nah, ternyata sistem pencernaan dibagi menjadi dua macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Lalu, apa sih bedanya antara pencernaan mekanik dengan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik adalah proses pemecahan makanan secara fisik tanpa melibatkan enzim, yaitu dengan cara mengunyah makanan agar menjadi potongan-potongan kecil. Sedangkan pencernaan kimiawi adalah proses pemecahan makanan secara kimia menggunakan enzim-enzim pencernaan, sehingga zat-zat makanan kompleks seperti karbohidrat, protein, dan lemak diubah menjadi molekul sederhana yang dapat diserap tubuh. Selanjutnya, yuk kita lihat apa saja sih organ-organ dalam sistem pencernaan manusia beserta fungsinya. Nah, yang pertama ada mulut, yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, dan yang terakhir ada anus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi akan berfungsi untuk mengunyah makanan sehingga makanan menjadi halus, di mana lidah akan berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu alat pengecap yang dapat merasakan manis, asin, pahit, dan asam. Sementara kelenjar ludah berfungsi untuk menghasilkan air liur yang membantu melunakkan dan mencerna makanan. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran penghubung antar rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Otot kerongkongan dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Gerakan kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Selanjutnya ada lambung. Lambung atau ventriculus merupakan kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kardiak sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan, yang kedua bagian fundus merupakan bagian tengah untuk penampungan, dan bagian pilorus merupakan bagian bawah yang menuju ke usus halus. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus ini terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Selanjutnya ada usus besar.
Nah, usus besar merupakan bagian akhir dari saluran pencernaan manusia yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari sisa makanan yang tidak tercerna, serta membentuk dan mengeluarkan feses dari tubuh melalui anus. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses akan ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bahwa ternyata pada saat kita makan semuanya berlangsung dalam sistem pencernaan tubuh kita dengan bantuan organ-organ sistem pencernaan yang ada dalam tubuh kita. Selamat belajar dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.